Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Ronika Silalahi, saya dari grup F semester 4, jurusan Pendidikan Agama Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Video kali ini tentang perencanaan pembelajaran. Sebelum kita ke perencanaan pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan materi pembelajaran yang menggunakan media, metode, serta teknik dalam mengajar agar proses belajar mengajar berlangsung secara efektif dan efisien, serta menarik peserta didik untuk belajar dan juga penyusunan kegiatan pembelajaran untuk setiap hari sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Benefit yang saya dapatkan dalam perkuliahan ini yaitu banyak. Yang paling saya ketahui yaitu tentang model desain pembelajaran berorientasi pencapaian kompetensi atau DSIPK. Dari materi ini saya mengetahui bagaimana sebagai calon guru di kemudian hari dapat menerapkan model desain pembelajaran, dan saya juga mengetahui apa manfaat dari DSIPK serta faktor pendukung dan faktor penghambat dari DSIPK. Dan juga untuk menjadi seorang guru yang profesional dan cara untuk menjadi seorang guru profesional. Dan saya juga mengetahui etika-etika yang digunakan oleh guru dalam hal mengajar. Komponen-komponen RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu yang pertama SKL atau standar kompetensi lulusan, adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, kemampuan, dan keterampilan sesuai dengan bidang dan lingkup kerja yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik menyelesaikan masa belajarnya. Yang kedua yaitu kompetensi inti atau KI. Tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap program pendidikan mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar atau KD. Kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Yang keempat adalah indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan mata pelajaran. IPK dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kelima adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil yang diharapkan oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam adalah materi ajar. Materi ajar memuat fakta, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam butir-butir sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh adalah strategi pembelajaran. Perpaduan dari beberapa urutan kegiatan, cara untuk mengorganisasikan materi pelajaran, peserta didik, peralatan, waktu yang digunakan proses pembelajaran dalam mencapai aktivitas pembelajaran yang telah ditentukan. Yang ketujuh adalah Yang kedelapan adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 3 golongan, yaitu pendahuluan, yang kedua adalah inti, dan yang ketiga adalah penutup. Pendahuluan yaitu kegiatan awal dalam suatu pertemuan, bisa dengan memulainya dengan berdoa, dan setelah berdoa seorang guru memaparkan apa tujuan dan manfaat dari proses pembelajaran pada saat itu. Yang kedua adalah inti, kegiatan proses pencapaian yang untuk pencapaian kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif
inspiratif, menyenangkan, menantang. Mengapa dikatakan menantang? Supaya peserta didik semakin semangat belajar. Apabila tidak menantang, maka akan seperti membosankan. Dan motivasi, memberi motivasi kepada peserta didik agar peserta didik tetap semangat dan tidak jenuh dalam belajar. Dan yang ketiga adalah penutup. Penutup ialah menyimpulkan semua materi yang diberikan oleh guru dan sebuah diskusi yang diberikan, hasil diskusi, kesimpulan dari materi untuk hari itu juga. Biasanya guru juga menutupnya dengan doa serta memberikan tugas kepada peserta didik supaya peserta didik bertambah wawasannya. Yang ke-9 adalah media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat pengajaran yang membantu proses belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran seperti menggunakan gambar, video, suara, atau papan tulis, sketsa, peta, dan lain-lain. Yang ke-10 adalah sumber belajar. Nah, sumber belajar, seorang guru harus berwawasan tinggi dan harus mempunyai sumber belajar yang lebih banyak. Dan seperti sumber belajar seperti internet, hal yang mendukung dalam materi yang akan disampaikan seperti internet, buku pembelajaran untuk guru maupun untuk siswa, infocus, dan sebagainya. Sumber belajar ini didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi inti, serta materi ajar dan indikator pencapaian. Yang ke-11 adalah penilaian hasil. Nah, setelah penilaian hasil belajar, instrumen penilaian proses dari hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian spiritual, kemampuan, nilai sikap, dan nilai keterampilan, serta nilai kekreatifan dalam berdiskusi atau dalam hal belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengembangan materi, tujuan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang pertama adalah pengembangan materi. Nah, yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari pengembangan materi, kriteria materi pembelajaran, menentukan dan mengurutkan materi pembelajaran. Nah, kita ke pengertian dari materi pembelajaran. Pengertian materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Nah, kriteria materi pembelajaran yaitu yang pertama, relevan. Yang kedua, konsisten. Dan yang ketiga adalah kecukupan. Nah, menentukan dan mengurutkan materi pembelajaran ada 2 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan prosedural, dan yang kedua adalah pendekatan hierarki. Pendekatan prosedural yaitu menentukan topik, perumusan masalah, menentukan tujuan, merumuskan hipotesis, memilih subjek atau populasi dan sampel, mengenali jenis data, menentukan metodologi. Pendekatan hierarki yaitu kenyataan, fakta, fenomena, masalah, data, bukti, asumsi, hipotesis, generalisasi, proposisi, postulat, teori, dan konsep. Nah, yang kedua adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi ialah
perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan mata pembelajaran. IPK atau indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan sikap dan keterampilan. Nah, yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Nah, yang perlu kita ketahui adalah di dalam membahas tujuan pembelajaran yaitu pengertian tujuan pembelajaran, pengertian dari tujuan pendidikan nasional, tujuan instruksional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional umum dan khusus. Pengertian tujuan pembelajaran ialah tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi dan dimiliki serta dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Yang kedua adalah tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu tujuan instruksional. Nah, di tujuan instruksional yaitu tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik sebagai akibat pengajarannya yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku atau behavior yang dapat diukur dan diamati. Tujuan kurikuler. Nah, di tujuan kurikuler ialah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Oleh karena itu, tujuan kurikuler harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, tujuan instruksional terbagi dua, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Nah, tujuan instruksional umum ialah bentuk perilaku yang belum operasional sehingga tidak dapat diobservasi pada waktu setelah proses pembelajaran berakhir. Nah, yang kedua adalah khusus. Perilaku yang dapat diuji atau diobservasi keberhasilannya setelah pembelajaran berlangsung. Demikianlah video ini saya perbuat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada saran dan komentar di bawah ya guys, agar saya semangat untuk membuat video-video berikutnya. Salam sukses untuk kita semua. Shalom.